selain dari ego atau mungkin gaya hidupnya yang tinggi gitu, apakah sebenarnya first jobnya dia itu tidak membayar dia dengan baik gitu kan? Dan kenapa tidak dia fokus ke first jobnya sehingga dapat uang yang lebih gitu loh? Dan dia kenapa harus ada sampai side job gitu loh? Itu sih yang bikin aku jadi kayak wow, hidup di tahun ini harus kayak gitu banget ya. Terus habis itu ada dong yang ngebales kayak CCTV-nya digeser dikit, wow ternyata itu banyak lautan manusia gitu. Ketika resolusi dibikin terlalu abstrak ya nggak sih, tidak mendetail, nggak disertai langkah-langkah apa sih untuk menuju ke resolusi itu gitu loh. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Aku Merah dan aku Jingga kembali hadir di Merah Jingga Podcast. Happy New Year! Udah terlambat 1 minggu. It's not a big Lebih problem. cuy. Udah 9 hari lewat dari tahun baru 2021. Aku tidak merasakan euforia tahun baru seperti tahun-tahun sebelumnya sih. Karena kayak mau tahun baru kemana anyway? Di rumah aja Di dong. rumah aja dong. Tetap stay at home. Kan Yes. katanya warga Jogja suruh di rumah aja. Jadi saya patuh pada aturan. Di rumah aja. Karena biar orang luar kota yang liburan ke Jogja gitu Iya, ya meskipun kan? kemarin sempat kontroversi ya Iya untuk di 0KM dan Malioboro yang serius? sempat mau tutup enggak gitu kan. Aku ya, kayaknya tanggal 1 atau tanggal 2 gitu ngeliat di Twitter kan ada kayak akun-akun let's say Jogja Update gitu ya. Ntar kita sensor aja. Itu kan kayak nge-share yang dari CCTV Yang kosong ya. asal. Terus habis itu ada dong yang ngebales kayak CCTV-nya digeser dikit, wow ternyata itu banyak lautan manusia gitu. Kayak, Gue ternyata. ini apa sih, plot twist banget gitu loh. Yes. Kayak Aku tadinya udah seneng loh kayak ternyata ditutup ya, udah seneng gitu. Tapi Yes. beberapa jam kemudian ada yang update itu jadi kayak seneng gak ya gitu. aku nggak tahu ini maksudnya kayak mau pencitraan yang kayak gimana gitu ya kan dari si akun itu gitu. Cuman Ya mungkin namanya juga untuk menunjukkan sisi yang terbaik gitu kan gitu. Itu adalah salah satu usaha untuk Yes. Tapi bener sih di sebelah situ berarti kan kosong. Iya sebelah Di itu sisi doang situ ya, kosong. bener. Ditutup kan berarti bener dong. Udah deh jangan kamu bilang ini kayaknya bahaya gitu. Tapi seriusan sih kalau misalnya ngomongin soal tahun baru, apa ya? Ya seperti yang aku bilang tadi, kayak tahun baru ini tuh nggak ada sesuatu yang emang bener-bener aku persiapkan, kayak ya udah sih gitu. Kalau kamu gimana? Aku apa ya? Tahun baru sih berharap tentunya yang terbaik ya. Berharap tetap waras, tetap sehat di tahun 2021 ini. Bener-bener. Dan ya semoga banyak perubahan yang terjadi juga, termasuk layanan internet ya. Karena ini udah bener-bener penting banget. Karena masih pada online ya. Ya, sekolah masih online, kerja juga masih ya WFH ya sebagian gitu. Dan masa untuk meeting aja itu keluar masuk meeting online gitu kan nggak enak sekali gitu. Berharap sih di tahun 2021 kan udah berpengalaman ya, ibaratnya kita udah berpengalaman nih, semua dilakukan serba online di tahun 2020, harusnya di tahun 2021 bisa lebih baik, kan udah 1 tahun tuh trialnya. Iya bener loh. Jadi kayak aku punya temen juga yang dia di Jepang atau kayaknya Jepang sih. Itu dia ngerasain kayak bener-bener perbedaan internet Indonesia dan Jepang itu kayak gimana gitu. Ya jangan ditanya Kayak ya ibarat- soal Jepang ya. Kayak ibaratnya mereka belum kedip aja tuh kayak udah ganti gitu. Kalau kita kan nafas dulu, ngopi dulu baru Kadang dinosaurusnya keluar. iya bener tiba-tiba gitu ya kan, kayak cuman ya itu semoga nanti emang jadi apa ya, bener sih kalau kamu bilang saran buat apa sih layanan internet ya. Yes, layanan internet. Plus pastinya juga pemerintah sih, karena itu kan yang kayak untuk pendidikan, pekerjaan gitu-gitu kan. Bener, yang katanya jaringan 5G udah mulai dibangun ya. Gitu. Yang sempat juga sih dulu katanya untuk menyebarin virus corona itu dari 5G kan ada nggak nyambung gitu. Sempet kan?
itu mah gosip-gosip. Ya I don't know sih. Iya, nggak tahu sih ya. Tapi kalau misalnya kamu tadi kan bilang bahwa di 2021 lebih waras, it's okay gitu. Aku setuju gitu. Cuman apa sih tadi kamu bilang lebih baik pencapaian itu bisa coba deh jelasin ke aku pencapaian apa yang pengen kamu dapetin di tahun ini. Aku gak akan kasih tahu sih pencapaianku apa. Cuman yang namanya resolusi itu tiap tahun tuh pasti ada nggak sih? Dan kadang pasti gagal. Nah itu dia. Aku sekarang sudah mulai give up gitu loh sama resolusi karena dari tahun kemarin resolusi yang aku bikin tuh yang udah checklist kayak nggak nyampe 50% gitu. Karena gini, resolusi tuh biasanya kita bikin kayak terlalu tinggi gitu loh. Yes, dan kadang lupa sama stepnya. Nah, itu yang misalnya gagal. Kayak resolusi hidup main nurunin berat badan atau naikin berat badan aja deh simpelnya. Tuh sering banget kan orang. Tapi orang cuma fokus ke nurunin atau nggak naikin gitu. Orang lupa. Kenapa tidak resolusinya seminggu sekali saya berenang. Yes. Jajan bobanya jadi sebulan sekali gitu. Itu secara nggak langsung kan bisa untuk jangka panjangnya nanti gitu loh. Nah itu makanya kayak ketika resolusi dibikin terlalu abstrak ya nggak sih, tidak mendetail, nggak disertai langkah-langkah apa sih untuk menuju ke resolusi itu gitu loh. Ya, jadi kayak kemarin akhir Desember itu kayak aku udah mulai ngelis nih kira-kira hal-hal yang mesti aku lakuin gitu ya. Bukan sesuatu yang harus aku capai loh, tapi sesuatu yang mesti aku lakuin di tahun 2021. Dan itu kayak ketika aku list bener-bener detail tuh kayak wow, PR-nya banyak banget. Tapi dari situ aku juga berarti kalau misalnya langkah-langkah ini aku lakuin ya, yang goals besarnya itu nanti kemungkinan besar bisa tercapai gitu. Iya, ya kan? Benar itu tuh caranya. Logikanya gitu. Untuk mencapai resolusi. Jadi kalau misalkan selama ini kamu punya resolusi yang muluk-muluk ya, misalkan kayak aku pengen lancar bahasa Inggris deh gitu di tahun depan. Tapi ya udah, cuman kayak nggak pernah interaksi atau mungkin kayak ya udah nggak terlalu mikirin. Biar bisa pintar bahasa Inggris tuh apa sih yang dilakuin gitu. Nonton film tanpa subtitle gitu misalnya ya kan. Terus musik, buku-buku berbahasa Inggris gitu. Atau kayak zaman sekarang kan banyak banget aplikasi dating atau aplikasi pertemanan di seluruh dunia gitu kan. Kamu bisa tuh cari orang-orang yang dia native speakernya Inggris gitu. Secara nggak langsung sambil belajar, dan itu goalsnya nanti di akhir tahun, wah ternyata nggak sadar ya, udah lancar nih gitu. Emang sih ada berapa, satu tahun tuh 366 atau 365 hari ya kurang lebih. Bayangin kalau misalkan setiap harinya tuh kayak 1% aja, gila udah 300% di akhir tahun. Ningkatnya kamu bisa 300%, itu kan luar biasa. Oke, 9 hari ya. Udah apa? Udah apa? Kalau merah udah apa nih? Apa yang udah kamu lakuin mulai dari kamu membuka matamu di tahun 2021 di tanggal 1 sampai 9 hari ini yang udah konsisten kamu lakuin? Goals saya, ngomongin goals ya. Jadi kayak aku per bulan harus ada maksimal nabung sekian gitu, dan alhamdulillah dari akhir Desember kemarin udah. Pokoknya ketika ada transferan ya, harus langsung ditransfer balik ke rekening tabungan. Oke. Entah itu kayak nanti sisaannya yang buat aku kehidupan sebulan kemudian, ya udah itu bener-bener kayak dimaksimalin, diempet-empetin lah ibaratnya, harus cukup gitu. Karena kalau misalnya kayak oke, tiap hari nabung segini, tapi kemarin-kemarin yang terjadi adalah selalu kurang dari nominal itu gitu loh. Jadi kayak target nabung yang misalnya setahun berapa itu nggak pernah tercapai kemarin-kemarin gitu. Jadi kayak hari ini harus lebih kejam sama diri sendiri sih. Serius, kayak pokoknya ketika udah ada transferan dari kantor dari mana gitu, nominal sekian harus segera ditransfer ke rekening tabungan gitu. Karena mohon maaf ya Bu ya, catering semakin mahal gitu ya kan, dekor juga gitu. Nggak tahu nih calon suami nanti apakah memberikan biaya itu juga ke aku gitu kan. Jadi semoga kayak 100% ya. 100%.
Ya sama ini sih, maksudnya kayak untuk persiapan diri aku sendiri sih, karena yang namanya nabung tuh penting banget sih. Nabung dan investasi ya. Ya. Jalannya dirimu yang udah lakuin adalah bikin rekening. Iya. Nah, itu mungkin bisa banget nih untuk kamu yang lagi pengen rutin menabung. Ingat, jangan cuma punya satu rekening. Bener. Tapi memang punya tabungan khusus, dan biasanya tuh di bank-bank yang ada di Indonesia kan ada tuh yang tabunganku ya. Itu kayaknya hampir di semua bank ada deh. Yang mana tuh tidak ada potongan, terus kayak cuma bisa narik 3 kali kalau nggak salah sebulan. Oke. Yes. Yes. Itu memang khusus untuk yang mau nabung. Ini mungkin bisa banget nih yang dilakuin sama Merah. Kamu coba ya. Semoga konsisten ya Bu. Iya, Ya, karena betul. baru awal banget nih gitu. Itu salah satu aja sih. Banyak goals lain yang step-step lain yang mesti aku lakuin sampai di akhir Desember nanti. Konsisten. Kalau Jingga, Aku. jangan bilang diet ya. Bukan karena dietnya sih. Oke. Lebih kepada hidup sehat ya. Hmm. Nah kenapa? Ini lagi cukup rajin. Sama ini, seperti tagline-nya New Year's-nya dari Merah Jingga kemarin. Oke. Glow up. Face, mental, and financial. Yes. Nah, untuk nge-glow upin face ya, itu otomatis butuh financial kan. Butuh financial, terus juga butuh mental yang bagus. Jadi kayak ketiga itu tuh saling terkait gitu kan. Dan aku mencoba untuk mulai dari yang face ya. Itu kayak ya, yang tadinya aku cukup males ya. Males dalam hal kayak Dress up gitu ya. Bener, terus juga cukup males juga, kayak rada mikir kalau mau beli skincare gitu ya. Dan apalagi sekarang kan skincare lokal udah banyak banget kan. Yes. Aku mulai bagus juga. bagus, dan aku mulai mencari yang mana harganya affordable di aku. Itu kan salah satu stepnya tuh, cari dulu gitu kan. Cari dan udah mulai. Bahkan kayak pakai sesuatu yang mungkin yang ada di rumah, kayak yang ada di dapur. Itu juga bisa banget untuk kamu gunain gitu. Tapi juga harus perhatiin sih bahan-bahannya. Jangan sampai kamu salah bahan terus malah jadinya ngerusak kulit kamu. Kayak gitu tuh. Salah satunya ya, stepnya yang udah aku lakuin sih itu mulai rajin. Dan bahkan kayak you know lah, biasanya tuh kayak mau cewek mau cowok tuh, tau kan scrub wajah? Yes. Biasanya tuh aku cuman ya udah di kamar mandi nganggur, jarang aku pakai. Tapi semenjak kayak melek kayak oke, jangan lupa glow up face. Aku harus scrub aja gitu. Oke. Itu salah satunya. Jadi, dan untuk menuju glow up itu kan juga panjang ya, masih goalsnya nanti. Cuman bisa jadi Kecuali operasi. iya, operasi atau mungkin ya langsung di laser kali ya. Itu bisa cepet sih. Terus 3 bulan lah paling nggak. Kalau kamu rutin ngelakuin itu, pasti jadi lumayan oke. Itu yang pertama nih. Aku ada 2 lagi nih yang lagi udah mulai aku lakuin. Mental. Dan jujur selain mental juga ngarahnya ke fisik juga ya. Berkaitan ya? Berkaitan. Apalagi kan aku nggak tahu sih pernah nge-share di sini atau belum. Aku ada kayak punggungku kurang terlalu bagus. Maksudnya dari segi kesehatan Segi atau? kesehatan. Oke. Jadi kayak sering sakit di punggung. Back pain ya, sudah old ya. sudah old, sudah tua gitu Jangan lupa kan. koyo ya kan? Nah, itu aku lagi rutin mencoba. Sebenarnya udah aku lakuin dari tahun 2019. Aku mencoba awal itu 2017 aku mengenalnya. 2018 mulai ikut, 2019 rutin sendiri mulai, tapi masih kayak sering bolong-bolong. 2020 kemarin ini cukup intens aku ngelakuin itu. Dan 2021 ini berharap sih lebih intens lagi. Gila, berarti udah dari berapa tahun? 2017, 18, 19, 20. 5 tahun untuk konsisten di situ. Oke. Kamu lakuin yoga. Oke. Pertama kamu kenal yoga dari mana? Dari gara-gara aku kan pernah ikut fitness sama senam tuh dulu ya, tahun 2017 tuh. Aduh gaya banget ya, sekarang enggak. Di situ tuh ada yoganya. Dan aku ikut di situ. Nah, ikut berapa kali, terus jadi tahu gerakan-gerakannya, terus kayak ya udahlah, sempet ikut, cuman ya nggak terlalu rutin dulu, sampai akhirnya karena pandemi mau nggak mau jadi nggak bisa ke lokasi, aku cari sendiri di YouTube
Gitu sih. Sebenarnya kalau untuk kamu yang masih baru jangan langsung Iya dong. gitu. Kamu Harus mungkin tahu at least basic dulu gitu. Basicnya, terus bodinya harus gimana harus tahu dulu, baru mungkin kamu bisa ngikutin yang ada di YouTube kayak gitu. Itu lagi udah mulai aku rutin dari tanggal 1 nih sampai tanggal 9 nih. Kemarin doang aku yang pagi nggak ngelakuin. Oke. Dan itu nyaman banget loh di punggung. Tapi itu ketika kamu stop itu bakal ngaruh nggak? Enggak sih. Karena ya di tahun 2019 aku masih bolong-bolong. 2020 udah mulai intens, tapi seminggu aku usahain tuh ada seminggu 2 kali kah. Kalau bisa rutin kan tiap pagi 10 menit. Terus nanti kalau kayak yang seminggu sekali itu kadang 30 menit atau sampai 45 sampai 1 jam kayak gitu. Itu paling cuma seminggu sekali aja sih. Dan itu ketika 2020 tuh aku udah mencoba untuk paling tidak selama 1 bulan itu ada 1 kali yang 30 ke atas, 30 menit ke atas. Dan setiap paginya itu yang 10 menit itu paling tidak seminggu 2 kali lah. Itu udah aku mentoleransi diriku sendiri yang pemalas ini gitu kan. Dan berharap sih di 2021 ini bisa rutin ya, lebih rutin lagi. Dan ya, karena aku ngerasain efek dari tahun 2017 aku mulai mencoba nyaman sekali. Gitu. Karena memang ada masalah ya, ada di back pain saya gitu. Tapi salah satu keuntungan juga adalah karena berdiam diri di satu tempat ya. Tidak ini jajan. Ya kan? Bener. Ketika orang-orang olahraga 5 menit, jajannya 30 menit gitu. Yang ini jogging enggak ya? Enggak, bener. Terus juga jadi lebih kayak apa ya? Karena kan di salah satu sesinya tuh ada yang kayak ibaratnya ada yang kalau bisa sebut ada yang savasana, yang tidur terlentang, diam terus dengerin musiknya. Itu tuh bikin kayak itu relax. Salah satu apa sih pose yoga yang paling gampang. Favorit. Tahu-tahu tidur gitu kalau aku mungkin ya kan? Iya, dan itu tuh bagus loh kalau misalkan kamu sampai tertidur. Oh, justru gitu ya? Karena berarti kamu tenang. Tenang. Ya asal musiknya yang ini ya, jangan hardcore gitu ya. Kalau hardcore kayaknya justru malah pengen joget gitu ya. Oke. Gitu. Terus salah satu yang lagi salah dua yang mencoba aku udah lakuin dari awal aku membuka mata. Tadi kan kamu bilang alasannya adalah pertama karena sakit punggung ya. Tapi makin kesini makin ini gak sih kayak efek-efek yang kamu rasain lagi gitu? Badannya jadi lebih lentur, Nek. Iya bener ya. Jadi lebih lentur, kayak kamu naik tangga sampai 3 lantai itu kayak nggak terlalu ngos-ngosan karena mungkin udah terbiasa bawa beban diri di atas tangan dan kaki gitu kan. Oh iya kayak gitu. Kalau jujur soalnya kalau misalkan olahraga yang terlalu berat aku nggak sanggup. Bukan bodiku tuh kalau olahraga yang jingkrak gitu ya. Yang butuh waktu apa sih kayak bahkan kayak lari gitu. Bukannya besoknya sembuh, pegel semua. Kayak jemriang ya 2 hari 3 hari. Dan aku mencoba untuk mikirnya kayak waktu pas mencoba itu kayak nggak apa-apa, mungkin ini efek dari karena masih pertama gitu. Pasti nanti kalau udah terbiasa biasa aja kok. Tetap loh sampai sekarang kayak aku tidak sanggup dan kayaknya yaudah deh olahraga jangan yang terlalu terpush kayak gitu, mending sedikit tapi sering. Mungkin kan body orang beda-beda ya. Ada yang ya ada juga sih orang bilang ya harusnya terus aja dilakuin, nanti lama-lama terbiasa kok gitu. Ibaratnya kayak air aja kalau netes di atas batu lama-lama batunya bisa ngebentuk gitu. Ya lama juga cuy. Yes, lama juga. Kalau cuma setetes doang. Itu kan. Jadi kayak ya udah kenapa nggak coba. Sebenarnya sih kalau olahraga yang dulu sering aku lakuin sama renang sih untuk yang back pain-nya aku itu. Cuma karena lagi Covid gini jujur aku masih rada takut ya. Iya bener. Untuk berenang gitu kan. Ditambah juga kayak baju renangku sudah berapa tahun sudah tidak aku pakai gitu karena selama Covid bener-bener off. Udah kayak ya udahlah. Berarti di 2021 ini targetnya rutin yoga dan ya rutin bebersih diri ya biar glow up gitu. Jangan males pakai body lotion tuh hal yang paling males biasanya aku lakuin ya. Body lotion terus kayak scrubbing itu tuh hal yang kayaknya lama kecil gitu. Tapi ketika kamu intens ngelakuin itu tuh ya setidaknya oke lah gitu. Kayak gitu sih, sama belajar hal yang baru ya. Itu penting sih, skill baru tuh zaman sekarang kayak karena ngelihat ya misalnya kayak di LinkedIn gitu orang-orang nge-share misalnya ilmu public speaking atau ilmu digital marketing dan kayak aku tuh ketika mulai ngebaca itu kayak
aku tuh nggak tahu apa-apa gitu loh. Ini sesuatu yang sebelumnya aku nggak pernah pelajarin, dan ketika tahu sedikit aja jadi kayak kita craving gitu. Kita pengen untuk ngebaca lagi walaupun ya kita nggak terlalu paham juga gitu. Cuman at least di zaman sekarang ini dunia digital atau apapun itu penting banget untuk kita pelajarin gitu. Iya, benar banget. Yes. Bahkan termasuk untuk kepentingan sosialisasi ya, kamu juga harus mempelajari salah satu skill yang mungkin nggak terlalu penting untuk untuk pekerjaanmu. Kayak misalkan kamu mungkin yang tadinya, ini salah satu cara sih, kayak tadinya kamu nggak bisa naik sepeda gitu misalnya. Kan ada tuh orang yang zaman sekarang belum bisa naik sepeda juga masih ada gitu. Ketika kamu mempelajari itu, kamu belajar sepeda nih, terus akhirnya kamu bisa sepeda, kamu bisa gabung ke suatu komunitas sepeda. Yes. Kamu dapat sosial di situ. Siapa tahu ketika kamu jualan, kamu bisa jual di situ produk kamu. Itu kan juga jalan ninja ya. Jalan ninja untuk glow up financial. Dan itu tanpa sadar kamu lakuin di akhir nanti. Gitu. Ya, salah satu step yang mana selain kamu bisa sehat, kamu dapat sosial juga. Tapi ya, kamu pertimbangin juga kamu memang suka itu atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak, dipikir dulu sebenarnya hal yang kamu sukain itu, coba pelajarin dan lebih dalemin lagi ya. Itu bisa nambah ke arah yang lain juga gitu. Itu belajar. Yes. Karena ilmu itu kan juga luas banget ya. Banyak banget. Misalkan pun sekalipun kamu udah menguasai satu hal, pasti ada loh sesuatu yang memang belum kamu pelajarin gitu. Bener. Jadi jangan sampai ngerasa puas sama apa yang kamu bisa sekarang gitu. Karena kita nggak tahu orang di luar sana tuh belajarnya kayak gimana, sampai tahap seperti apa. Dia bisa aja lebih jago daripada kamu. Dia bisa aja lebih bisa mengaplikasikan apa yang dia pelajarin dari kamu gitu kan. Yes, bener banget. Yes. Dan finansial. Tadi kamu bilang finansial juga gitu kan. Yes, bener. Mulai nabung maksudnya kayak merah nih, harus punya rekening. Tapi aku juga udah punya sih rekening banyak malah. Cuman ya itu, kadang ketika kita tidak rajin untuk menabung, pikirin aja deh ruginya kamu udah motong administrasi di tabungan tersebut, yakin kamu nggak mau ngisi terus tabungan kamu gitu. Yes, bener sih. Sama kalau pengen glow up finansial, kalau zaman sekarang tuh aku juga rada-rada ini sih, cukup apa ya, kan ada tuh kalau misalkan pekerjaan kamu memberikan kamu uang yang kurang, dalam artian tidak sesuai atau enggak kayak kebutuhan kamu yang entah untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah itu kan, satu bisa berhemat, dua cari jalan yang lain. Yaitu kayak banyak tuh yang nyaranin kayak side job gitu. Side job yang lama-lama rasanya kayak first job gitu. Iya bener. Nah itu karena gimana sih? duitnya bisa lebih gede juga gitu kan. Iya, dan pada dasarnya jadinya nggak fokus kerja di yang kerjaan utama gitu loh takutnya. Dan sekarang tuh kayak banyak banget orang yang ngelakuin itu. Kayak gila, 24 jam hidupnya dia hanya bisa beristirahat tuh sekian jam, sisanya bekerja untuk dapat uang gitu. Kalau menurut kamu gimana dengan yang seperti itu? It's okay aja sih. Maksudnya kayak apa ya? Gimana nih? Maksudnya kamu apakah manusia jadi kehilangan waktunya di luar pekerjaan atau gimana? Sama kayak hidupnya untuk kerja, untuk dapetin duit dong. Tergantung sih. Kalau misalnya ketika pekerjaan side job yang akhirnya menjadi first job itu membawa kebahagiaan buat dia, it's okay aja sih kalau buat aku. Tapi jangan sampai mengesampingkan pekerjaan aslinya gitu. Ketika maksudnya oke nih, aku sekarang punya kerjaan dari hobiku gitu kan, terus duitnya juga gede, tapi dari situ aku bisa mencukupi apa yang tidak bisa aku cukupi dengan pekerjaan utamaku gitu. Dan aku ngerasa ya capek sih, pastinya capek, tapi kalau misalnya nggak kayak gini, mungkin hidupku bakalan lebih menderita loh daripada aku nggak ngambil ini. Lebih capek lagi ya ibaratnya gitu. Karena capeknya bukan sekedar dari waktu usaha, tapi lebih ke psikologis gitu loh. Ya bayangin aja ketika kamu udah kerja lama, terus kamu nggak bisa beli apa-apa dari pekerjaanmu itu kan, ya sama aja gitu.
Gitu sih, gimana maksudnya kalau kamu nih? Kalau aku jujur ya kayak buset, orang cuma buat kerja capek banget. Terus kayak apakah sebenarnya pekerjaan utamanya itu tidak membayar dia dengan sesuai? Nah ini urusannya Nah, pemerintah, pengusaha, itu tuh yang sering terjadi perusahaan, gitu kan. gitu. Selain dari ego atau mungkin gaya hidupnya yang tinggi gitu, apakah sebenarnya first jobnya dia itu tidak membayar dia dengan baik gitu kan? Dan kenapa tidak dia fokus ke first jobnya sehingga dapat uang yang lebih gitu loh? Dan dia kenapa harus ada sampai side job gitu loh? Itu sih yang bikin aku jadi kayak wow, hidup di tahun ini harus kayak gitu banget ya. Mungkin faktor ketika it's okay, aku sudah maksimal nih kerjaannya, udah mati-matian, tapi memang mungkin dari perusahaannya atau mungkin dari kliennya yang memang tidak bisa apa ya, jadi ibaratnya kayak itu faktor bukan dari dia sendiri gitu loh. Iya sih, jadi kayak lebih baik seperti itu daripada capek di ujungnya ya. Yes, seperti itu. Yang penting balik lagi tadi, apapun yang kamu lakuin harus tetap waras aja sih, ya kan? Ketika 2021 alhamdulillah masih sehat waras gitu, lebih waras lagi kayaknya, karena ya kita tahu lah kemarin ada varian baru segala macam, dan kita juga nggak tahu kan di Indonesia sendiri bakalan sampai kapan gitu kan, karena ya disuruh di rumah aja, pada kemana-mana gitu kan. Begitulah Alasannya refreshing, butuh hiburan, di rumah aja bosen. begitu sih ya. Semoga Finansial makin blow up, face glow up, mental juga glow up. Karena kita harus bersaing sama banyak orang sih, apalagi yang kena PHK segala macam. Jadi harus apa ya? Harus lebih ekstra persiapannya. Dan mungkin untuk kamu yang saat ini masih mencari pekerjaan atau mungkin yang masih apa ya, kayak masih aduh bingung nih 2020 kok kayak gini-gini mulu. Hey, gak cuman kamu yang kayak gitu. banyak di luar sana gitu ya kan. Dan Daripada menyesali gak jelas ya, dalam artian kayak mengurung diri di kamar, terus kayak gak mau berinteraksi dengan orang, bener-bener kayak memutus itu karena kecewa sama dirinya yang mungkin sebelumnya dia bekerja sangat aktif, terus tiba-tiba di PHK gitu kan, atau mungkin ya baru lulus, tipikal yang selalu wah cepet nih step-stepnya, tiba-tiba sekarang jadi melambat. Daripada kamu cuma merenungi nasibmu yang seperti itu doang dan tidak melakukan apa-apa, kenapa tidak mulai aja dulu, start from small. Kamu bisa melakukan banyak hal gitu loh. Dengan kamu berjemur di pagi hari itu bisa nambah kesehatan kamu misalkan, bikin kamu happy, dan itu bisa bikin kamu seneng ngelakuin aktivitas yang lain. Kan nanti ujung-ujungnya juga bisa jadi goalsmu akan tercapai dengan hal yang kecil itu tadi gitu. mulai 2021 jangan bikin resolusi, Tapi lakuin step-step untuk bisa mencapai goals kamu. oke, kalaupun misalnya kamu mau bikin resolusi, jangan lupa di drop down step apa yang harus saya lakukan nih untuk big goals tersebut gitu. Jangan cuma nulis big goals-nya doang tanpa tahu stepnya apa yang harus dilakuin. yes, betul. Gitu. Semoga di 2021 langkah-langkah kecil yang kamu lakukan bisa membawa perubahan besar ke dalam hidup kamu. Amin. Dan kita tunggu di tahun 2021 nanti di akhir ya, Desember atau bahkan tahun depan untuk melihat nih kita ketika besok akhir tahun ya, kita dengerin bareng-bareng podcast ini dan membuka kembali resolusi apa yang udah kamu tulis, apakah tercapai atau tidak. Aku deg-degan loh. Jangan-jangan malah step-step aku nih yang tidak membawa perubahan besar gitu. Nah itu jadi pacuan diri kamu untuk jangan sampai di besok aku malu sama omonganku sendiri gitu kan. Yes, bener. Jadi PR kita bareng-bareng ya. Kita coba untuk 2021 nanti di bulan Desember kita dengerin lagi dan kita buka kembali resolusinya. Udah berapa step yang kita lakuin. Kalaupun misalkan big goals ya belum tercapai, tapi stepnya sudah kamu lakuin, itu bagus. Iya, bukan satu kegagalan ya. Bukan suatu kegagalan, tapi kamu berarti tinggal nambah lagi stepnya untuk dapat goal tersebut. Gitu aja. So jangan lupa 2021 glow up face, mental and financial.